Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Good Momies, ketemu lagi sama Evi. Nah, di video kali ini saya mau nunjukin folder belajarnya Zack. Nah, jadi Good Momies, minggu lalu kan saya udah sharing tentang hasil saya membaca buku Keajaiban Membaca Tanpa Mengeja. Dan salah satu syarat sebelum anak diajarkan membaca tentunya bisa mengenali bulat, segitiga, sama persegi gitu kan. Nah, yang saya lakukan untuk mencapai itu adalah membuat folder belajar seperti ini. Jadi sebenarnya yang kayak gitu kan bisa dilatih dengan misalnya main puzzle dan segala macam. Puzzle juga saya sediakan kan buat Zack. Nah, tapi ini sebagai tambahan aja karena cukup menarik sih dan dia juga senang mainnya sambil buka-buka gitu kan. Nah, langsung yuk lihat foldernya kayak gimana. Ini foldernya, kita langsung lihat ya. Yang pertama kita mengenalkan bentuk. Jadi saya tinggal nyebut nih bentuk apa, kayak gitu ya. Kemudian mengenal warna, sama juga kayak gitu. Nah, karena Zack sudah fasih sama warna-warnanya, jadi sekarang saya bisa minta dia misalkan warna kuning yang mana, terus dia tunjuk ini kuning. Warna putih yang mana, ini putih, kayak gitu. Ini sekedar pengenalan 1 sampai 10. Jadi ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kalau ini sama juga seperti itu. Jadi saya A, B, C, D, E, F, G, atau saya juga nyanyi A, B, C, D, E, F, G kayak gitu kan, biar dia hafal huruf-huruf. Kalau ini body parts, tapi ini nggak terlalu terpakai karena ternyata lebih mudah langsung nunjuk di badan anaknya. Misalnya mata kamu mana, mata eye mana eye, dan langsung nunjuk matanya. Nah, ini mulai yang semacam puzzle-nya. Jadi saya ngeprint itu ngeprint 2 gitu ya. Saya ngeprint dasarnya dan saya ngeprint ininya. Dan yang ini saya gunting. Kemudian saya tempelkan apa ini ya namanya ya? Kalau kita nyari di Shopee itu hook and loop kata kuncinya. Atau kita kenal juga sebagai velcro. Tapi kalau velcro itu kan merek dan biasanya lebih mahal. Ini saya cari hook and loop yang biasa aja. Yang bentuknya T panjang sama ada juga yang bentuknya koin. Good Momies bisa cari sendiri di Shopee kalau mau bikin seperti ini. Nah, ini saya bikin sendiri di PowerPoint. Nah, terus nanti saya kasih, biasanya saya ginikan dulu kan. Saya lepas dulu. Nanti minta Zack untuk menyocokkan. Ini di mana ini? Oh iya di sini. Oh betul gitu. Kemudian ini sama, tapi ini warnanya yang berbeda-beda tuh. Saya kasih velcro gini supaya bisa ditempel. Nanti kalau salah, kadang dia sengaja sih, kadang dia sengaja ditukar-tukar gitu, ya nggak apa-apa juga. Saya udah tahu kalau dia bisa mencocokkan warna. Nah, ini agak sedikit lebih susah shape-nya, bentuknya saya kecilin. Kemudian ada 4, tadi kan cuma 3. Ini juga sama, tapi kan bentuknya mulai aneh dan kita mulai belajar kosakata baru. Misalnya, itu apa? Ini awan, ini bentuk hati, ini bentuk bulan, Dek, bulan, moon, gitu kan. Sambil nambah-nambah kosakata lah sambil main ini. Kemudian ini yang mencocokkan warna, tapi kalau tadi 3, ini udah mulai lebih banyak, ada 6. Oke. Kemudian ini buah-buahan. Ini kurma, ini nanas, ini jeruk, ini anggur gitu. Jadi kayak sama gitu. Nah, anggur mana anggur? Ini anggur. Mana temennya? Ditaruhnya di mana? Oh, ini yang sama anggur. Ini yang sama jeruk gitu. Masih buah-buahan. Sayur-sayuran. Nah, kalau Good Momies perhatikan makin kesini makin banyak. Jadi kayak awalnya kita mulai dari 3, sekarang kita udah 8. Jadi 8 nih beda-beda nih Good Momies. Nah, jadi si anaknya tuh makin tertantang gitu loh. Makin banyak. Karena kan makin banyak makin pusing ya. Kayak ini brokoli sama spinach kan rada-rada mirip nih. Jadi dia harus lebih teliti. Wah, brokoli yang di sini. Spinach temannya yang di sini, carrot yang di sini, dan ini udah hilang Good Momies ya, wajar ya, namanya dipakai sama anak-anak pasti ada aja yang hilang. Ini mencocokkan warna, tapi kayak samalah konsepnya, tapi ini lebih cute karena bentuknya kayak buah-buahan gitu. Nah, makin ke sini, ini kenapa 6 tapi agak ke belakang? Kan tadi saya bilang makin ke belakang makin susah, karena ini mirip.
cheetah, leopard, jaguar ini pada mirip-mirip gitu. Jadi saya pengen tahu aja dia bisa nggak. Nah ini dia belum bisa nih. Entah kenapa dia nggak tertarik mungkin ya sama jenis-jenis kucing ini. Jadi kalau saya ngajak main dia yang ini, dia maunya ganti aja yang lain gitu. Nah ini dia tertarik bentuk robot-robotan ini. Jadi kayak ini bulat di mana, segitiga di mana gitu. Ada bintang nih, bintang. Ini segitiga. Nah Zack sekarang bilang segitiga tuh apa tiga? Apa tiga? Apa tiga? Nah itu maksudnya dia segitiga. Gak tahu kenapa apa tiga. Nah ini mensortir berdasarkan warna. Di manakah warna merah? Nanti kan kita campur nih, good mommies. Kan kita copotin semua. Nanti si anaknya sorting deh, ini warna apa nih, warna biru di mana, di sini apa di sini, gitu loh. Gampang kan, dan cukup menarik kan buat bocah. Ini memasangkan tuh bagian belakang dari hewan. Nah ini bentuk tapi agak sulit karena sudah ditambahkan kayak apa ya? Ini bee gitu, lebah. Tuh bentuknya apa nih? Ini di sini, tapi ternyata dia sudah bisa loh, dan saya terkejut juga karena ini kan kayak gak jelas gitu bentuknya apa. Ya kita sih yang udah dewasa iya ngerti ini bentuk hati ini di sebelah sini gitu, tapi saya pikir dia belum bisa dan ternyata dia mengejutkan saya kalau ternyata dia bisa yang ini. Ini paling kesukaannya dia, ini adalah kupu-kupu dan udah hilang satu karena bolak-balik dia mainnya yang ini. Tapi good mommies mainnya bukan dia cocok-cocokin, tapi dia giniin, kupu-kupu terbang. Terus dia bawa-bawa lari-lari. Ya udahlah, makanya bisa sampai hilang satu nih. Maksud saya adalah supaya dia lebih sensitif melihat perbedaan gitu. Kayak misalnya ini kan sama-sama putih, cuma kan yang satu besar, yang satu kecil. Gimana dia udah bisa belum ngebedain sesuatu yang mirip semua kan? Kupu-kupu sayapnya 4. Seperti itulah kupu-kupu bentuknya, tapi beda-beda warna. Kayak ini sama-sama biru, dia bisa nggak bedain yang ini biru pinggirannya hitam, yang ini ada totol-totolnya gitu. Ternyata dia udah bisa. Yang ini adalah makein baju nih. Nih baju anaknya, ini baju bapaknya. Sekalian belajar tentang kontras. Ini besar nih, yang ini kecil. Yang kecil untuk siapa? Dia bilang ini papinya, ini si Zack gitu. Yang kecil untuk Zack, yang besar bajunya papi, kayak gitu lah. Nah ini kayak gini, ini cute banget. Jadi si penguinnya nih pakai topi macam-macam warnanya. Kita nyocokin warna topinya dengan warna shellnya. Lucu ya, gemes deh. Oke ya, kalau ini es krim nih, lucu kan ya, ada tulisan nih, agak kurang jelas ya tulisannya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau yang satu es krimnya 1. Kemudian ini peta dunia, ini Amerika Selatan, Amerika Utara, supaya dia mengerti lah dasar geografi, karena emaknya ini sangat-sangat bodoh gitu geografinya. Nilai paling jelek itu di sekolah ya nilai geografi, jadi supaya anaknya nggak kayak emaknya, ya dicicil dari bayi udah belajar kalau ya dunia. Nah, kalau ini lebih rinci lagi Indonesia, nih Pulau Sumateranya udah hilang. Aduh, namanya juga bocah ya, apa juga dihilangin dah. Ya Jawa. Jadi kita bisa mulai ngomongin ini Pulau Jawa, kita tinggal di Pulau Jawa nih, di sekitar sini, di Jawa bagian barat, kayak gitu-gitulah. Nah kalau ini adalah menggolongkan hewan daratan atau lautan. Kan kalau kita lihat visualnya kan ternyata berbeda loh, kalau hewan daratan itu punya kaki, kalau hewan yang tinggal di laut punya sirip gitu. Yang ini cookie jar. Jadi cookie jar ini ya dia belum bisa, makanya ditaruh agak di belakang. Aduh pada jatuhannya topinya. Nih ini 9 karena choco chipnya ada 9. Dan ini dia belum bisa. Ini sama, ini nyocokin lambang ke lambang sih. Jadi bukan, kalau tadi kan jumlah choco chip, kalau ini lambangnya. Jadi 5 ke 5 juga gitu. Ini ada di belakang karena dia belum bisa yang ini. Udah selesai gitu. Oke, itu dia tadi Good Mommies folder belajarnya Zack. Jadi kalau saya sih biasanya nggak mengizinkan dia ngebolak-balik ini sendirian karena terlalu banyak perintilannya, dan kalau dia nggak diawasin perintilannya bisa hilang-hilangan. Jadi biasanya saya temenin nih mainnya, sekalian kita ngobrol, sekalian saya ngajarin juga kan. Nggak lama sih, paling sehari maksimal 10 menit.
Tapi emang nggak perlu lama-lama. Anak kecil itu belajar sebentar aja karena utamanya adalah main kan kalau masih anak usia dini itu. Nah, ini pun terasa seperti main buat dia karena kayak, ayo mana coba cocokin, mana pantat si ontaknya mana. Ini bagian belakangnya sapi yang mana kepalanya, kayak gitu kan. Asik juga kan buat dia gitu. Dan kalau dia udah bosen, dia ngacir, ya udah nggak pernah saya paksa harus bisa menguasai lembaran keberapa, hari apa, itu saya nggak ada target. Ini sebagai dampingan belajarnya dia aja lah gitu. Saya akan berusaha mencari link-linknya yang tadi saya tunjukin, karena ini banyak juga yang nggak saya buat sendiri, tapi saya tinggal download, dan siapa tahu Good Momies nemuin sesuatu yang lebih menarik di website tersebut yang lebih sesuai sama usia anak Good Momies kita. Itu dia tadi video kita kali ini, semoga bermanfaat dan informatif. Kalau Good Momies merasa videonya bermanfaat, dikasih like ya. Tetap semangat untuk memberikan stimulasi ke anak-anak kita sesuai usia mereka. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.